Saya yakin teman-teman semua penggemar sepak bola nasional atau timnas kita, netizen yang terus menunggu kabar demi kabar tentang pemain-pemain kita, ya baik pemain-pemain lokal sampai pada pemain naturalisasi. Bukan lagi tak perlu kita bilang naturalisasi, karena mereka sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia, WNI, sudah memperkuat tim nasional kita, dan mereka sudah sama seperti pemain-pemain lokal yang lain, seperti Marcelino, Ferdinand, kawan-kawan. Jadi kita sudah tidak perlu lagi untuk bilang mereka naturalisasi, walaupun memang pada saat sebelum itu kan mereka naturalisasi, tapi sekarang sudah menjadi satu kesatuan yang berada di bawah naungan pelatih Sintayong. Untuk kemudian mereka diupayakan bisa tampil dalam pertandingan lanjutan kualifikasi atau pra-Piala Dunia Grup F zona Asia menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan. Pertama 21 Maret bermain di GBK Gelora Bung Karno. Kemudian pada 5 hari kemudian 26 Maret kita menuju ke Stadion Maidin di Hanoi menghadapi The Golden Warriors ini. Wah, ini luar biasa. Sintayong bikin Maurizio Hinoke jadi Lamine Yamalnya timnas Indonesia. Sintayong bikin Maurizio Hinoke menjadi Lamine Yamalnya timnas Indonesia. Nama Maurizio Hinoke menjadi sorotan karena tampil oke bersama timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Perancis. Pemain FC Dordrecht U21 itu menarik perhatian karena skill individunya yang begitu menonjol ketimbang personil timnas Indonesia U20 lain. Bahkan ketika timnas Indonesia U20 menghadapi Jepang U19, tiap kali Maurizio Hinoke membawa bola 2-3 pemain lawan berhasil dilewati. Meski hanya mencetak 1 gol dari 5 pertandingan Toulon Cup 2024, Maurizio Hinoke disarankan banyak pecinta sepak bola tanah air agar segera memperkuat timnas Indonesia senior. Untuk memperkuat timnas Indonesia senior, winger 19 tahun itu harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi. Event terdekat timnas Indonesia senior adalah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Mumpung baru digelar September 2024, masih ada waktu lagi bagi PSSI untuk menaturalisasi winger lincah tersebut. Bukan tak mungkin di bawah penanganan Sintayong, Maurizio Hinoke muncul sebagai Lamine Yamalnya timnas Indonesia. Sosok Lamine Yamal menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Baru berusia 16 tahun, ia sudah menjadi pemain andalan Barcelona musim ini. Dari 51 pertandingan di semua kompetisi, Lamine Yamal mengemas 7 gol dan 11 assist. Bersama timnas Spanyol, tenaga Lamine Yamal juga diandalkan. Ia tercatat mengemas 2 gol dan 5 assist dari 9 penampilan bersama timnas Spanyol. Ia bahkan mengemas 1 assist saat Spanyol menang 3-0 atas Kroasia di matchday pertama grup B Euro 2024. Fakta di atas menunjukkan Lamine Yamal tidak minder sekalipun dihadapkan dengan bintang-bintang top dunia. Jadi, sanggupkah Sintayong menjadikan Maurizio Hinoke sebagai Lamine Yamalnya timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. PSSI ingin melahirkan Lamine Yamal versi timnas Indonesia. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga ingin melahirkan wonderkid timnas Spanyol dan FC Barcelona, Lamine Yamal di timnas Indonesia ke depannya. Hal itu bisa terjadi dengan mengambil pemain-pemain timnas Indonesia U20. Timnas Spanyol saat ini memiliki banyak sekali talenta muda di Euro 2024, salah satunya Lamine Yamal. Pemain yang memperkuat FC Barcelona tersebut masih berusia 16 tahun, namun sudah memperkuat La Roja di bawah pelatih Luis de la Fuente. Wonderkid seperti Lamine Yamal nampaknya mempengaruhi PSSI.
Arya Sinulinga selaku EXO berkeinginan untuk melahirkan Lamine Yamal versi timnas Indonesia yang rencananya diambil dari U20. Saat ini terdapat 5 pemain keturunan yang ada di skuad timnas Indonesia U20. Kelima pemain tersebut adalah Jens Raven, Maurice Mohinoke, Sam Phil, Tim Gapens, Dion Mark, dan Saka Dektor. Jens Raven memang proses naturalisasinya tinggal menunggu sumpah warga negara Indonesia saja. Tetapi yang lainnya masih dalam proses seleksi PSSI, sehingga mereka ingin melihat terlebih dahulu dokumen-dokumennya secara detail agar bisa menentukan yang mana yang ingin dipertahankan. Profil Lamine Yamal, wonderkid Spanyol pencetak sejarah di Euro 2024. Wonderkid timnas Spanyol Lamine Yamal berhasil mencetak saat melawan Prancis di babak semifinal Euro 2024 Rabu dini hari WIB. Berikut profil Lamine Yamal. Yamal merupakan pemain berdarah campuran yang lahir di Spanyol. Ia memiliki ayah berasal dari Maroko dan ibu dari Guinea, Ekuator. Pemuda kelahiran Esplugues di Llobregat itu menimba ilmu sepak bola di Akademi Barcelona, La Masia. Ia berlatih di sana sejak 2013 dan melakoni debut bersama Blaugrana pada 29 April 2023. Yamal lantas melakoni debut bersama timnas Spanyol saat menang telak 7-1 atas Georgia pada babak kualifikasi Euro 2024 8 September 2023. Debut ini jadi lompatan prestasi buat Yamal yang sudah memperkuat Spanyol U15. Performa bagusnya membuat Yamal masuk skuad Spanyol di Euro 2024 dan digaransi tempat di tim inti. Ia langsung mengukir rekor sebagai pemain termuda yang tampil di Euro dengan usia 16 tahun 338 hari. Ia melampaui rekor milik pemain Polandia Kacper Kozlowski yang bermain di Euro 2020 ketika berusia 17 tahun 246 hari. Rekor lainnya ditorehkan Yamal memasuki fase gugur Euro 2024. Ia mengalahkan rekor Jude Bellingham saat membantu La Furia Roja menang 4-1 atas Georgia dengan usia 16 tahun 353 hari. Teranyar, Yamal mengukir rekor sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro setelah mencetak gol indah dari luar kotak penalti yang menyamakan kedudukan saat melawan Perancis. Pemain berkaki kidal ini melakukan saat baru menginjak usia 16 tahun dan 362 hari. Dikutip dari situs resmi UEFA, Yamal mengalahkan rekor pemain asal Swiss Johan van Lenten yang mencetak gol ke gawang Prancis di Euro 2004. Gol indah yang dicetak Yamal ke gawang Prancis tidak hanya membantu Spanyol menang 2-1 lolos ke final Euro 2024. Pemain bernama lengkap Lamine Yamal Nasroy Ebana itu juga dinobatkan sebagai Man of the Match berkat performa impresif di pertandingan ini.